warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak solih dan solihah, kita bertemu lagi dalam KBM kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tematik dan kita akan belajar tentang fokus pembelajaran IPA dan fokus pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran IPA kita sebelumnya sudah banyak membahas tentang ciri khusus tumbuhan dan bentuk adaptasi pada tumbuhan, dan juga kita sudah membahas tentang ciri khusus pada hewan, dan kita juga sudah membahas tentang adaptasi pada hewan. Nah, untuk kali ini anak-anak kita akan membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, anak-anak, coba anak-anak amati di sekitar kita, di lingkungan anak-anak ya. Ada lemari, ada makanan, nasi, sayur, dan lauk, dan juga ada pakaian. Nah, anak-anak, ternyata di sekitar kita itu adalah memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai kebutuhan manusia. Anak, untuk manfaat hewan bagi kebutuhan manusia yaitu ada untuk kebutuhan pangan, yaitu sebagai lauk pauk ya, dan juga sebagai kebutuhan sandang, juga sebagai kebutuhan kerajinan organik, dan sebagai kebutuhan tenaga. Sebagai kebutuhan tenaga contohnya apa? Misalkan para petani menggunakan sapi untuk membajak sawah, atau juga kuda digunakan sebagai alat transportasi yaitu doka. Dan untuk sebagai sandang pangan sebagai apa? Misalkan sebagai lauk. Untuk organik, pupuk organik yaitu kotoran hewan bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya yaitu sebagai bahan makanan. Sudah jelas ya, nasi yang kita makan setiap hari itu berasal dari tumbuhan. Sayur-sayuran juga yang kita makan setiap hari berasal dari tumbuhan. Berikutnya sebagai sandang ya, dan berikutnya sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah ketika kita membuat rumah, maka kita membutuhkan kayu. Kayu itu berasal dari tumbuhan. Yang berikutnya sebagai obat. Ya, banyak tumbuhan di sekitar kita di Indonesia ini yang bisa dijadikan sebagai obat. Nah, berikutnya adalah sebagai buku atau sebagai industri. Buku itu berasal dari, atau kertas berasal dari kayu ya anak-anak. Berikutnya sebagai pewarna alami. Contohnya daun pandan, terus daun jati itu digunakan sebagai pewarna alami. Itu anak-anak adalah manfaat dari tumbuhan dan hewan untuk sekitar. Bagaimana? Apakah Nana sudah memahami materi kita hari ini, yaitu tentang manfaat hewan dan tumbuhan? Kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas dan silakan disimak tugasnya. Tugasnya di halaman 136. Perhatikanlah benda-benda di bawah ini, yaitu ada nugget, daun pintu, pupuk transportasi, sapu lidi, buku, sweater, nasi, tas kulit, dan abon sapi. Silahkan tugasnya dikerjakan di buku cetak ya anak-anak. Solih dan solihah, setelah kita belajar tentang pelajaran IPA, maka untuk sekarang kita akan belajar tentang PPKN. Nah anak-anak, PPKN pada kali ini kita akan belajar tentang nilai persatuan dan kesatuan yang diajarkan dari kisah kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang ada di Mekah pada zaman Rasulullah dahulu. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak tayangan berikut ini. الله أكبر الله أكبر هو الرسول الله أكبر أقبل الهادي البشير الله أكبر الله أكبر. Tahun 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah bersama kaum Muhajirin.
Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang kejam kepada Rasulullah dan para sahabat. Sesampainya di Madinah, Rasulullah melakukan 3 hal, yaitu membangun masjid, mengadakan perjanjian damai, serta mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor penduduk asli Madinah. Salah satu contoh upaya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor adalah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'adz dan mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harijah bin Zuhair. Kaum Muhajirin telah kehilangan seluruh harta kekayaan dan keluarganya saat memutuskan hijrah ke Madinah. Hal itu disebabkan karena meninggalkan semua harta di Mekah. Melihat kondisi kaum Muhajirin yang dalam kesusahan, maka kaum Ansor dengan jiwa persaudaraannya rela memberikan separuh harta kekayaannya kepada kaum Muhajirin. Hal ini membuat kaum Muhajirin terharu. Akan tetapi, kaum Muhajirin tidak mau menerima bantuan itu secara cuma-cuma. Kaum Muhajirin minta dipinjamkan modal saja untuk berusaha agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Madinah yang awalnya hanya kota kecil berangsur-angsur berubah menjadi pusat kekuatan Islam. Madinah menjadi kota peradaban di bawah kekuasaan Islam. Masyarakatnya hidup dengan damai, bersatu dan sejahtera di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, setelah anak-anak menyimak tentang kisah persatuan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yaitu bagaimana persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam kisah di atas. Nah, anak-anak, para sahabat Nabi itu berlomba-lomba untuk menunjukkan rasa persaudaraan mereka kepada sahabat yang lain. Nah, peristiwa ini menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana cara Rasulullah mengajarkan para sahabatnya itu tentang persatuan dan kesatuan. Ternyata tidak hanya dengan kaum muslimin saja Rasulullah bekerja sama, tetapi Rasulullah juga bekerja sama dengan kaum yang lain, ya, dengan menjaga rasa saling menghormati dan menghargai. Karena sekarang ini kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki luas yang sangat luas, di mana terdiri dari 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 748 bahasa daerah dan 6 agama yang diakui negara Indonesia. Luar biasa ya, begitu sangat beragamnya Indonesia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, materinya sudah Ibu jelaskan. Bagaimana anak? Apakah sudah memahami materi tentang persatuan dan kesatuan yang bisa diambil dari kisah kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Jika sudah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas dan silakan disimak tugasnya pada tayangan berikut ini. Anak-anak, materi kita telah selesai hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberikan kemudahan dalam menjawabnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.